Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Alhamdulillah, apa kabar semua sahabat pemuja hati? Jangan lupa di-share, di-komen, di-like, dan yang pasti di-subscribe ada di sini. Oke? Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Jazakallah khair yang sudah bergabung dan terus menonton channel YouTube dari Ahmad Firdaus, pemuja hati. Ada yang bertanya kemarin, Ustaz, kenapa namanya pemuja hati gitu ya? Ada orang mengaku sebagai pemuja cinta, pemuja yang lainnya, karena background saya adalah rumah hati, background saya adalah bagaimana menata hati dan seterusnya, maka saya membuat tagline yaitu dengan pemuja hati. Ada orang yang memuja kecantikannya, ada orang yang memuja akalnya, ada yang memuja fisiknya dan seterusnya. Itu semua sah-sah saja, tapi ujung dari semuanya adalah ada saatnya sesuatu itu tidak bisa dijangkau oleh akal kita, oleh mata kita, oleh fisik kita, bahkan oleh kecantikan kita, bahkan dengan kecerdasan kita. Ada satu hal, tapi di saat semua itu tidak bisa menjangkau, maka hatilah yang menjadi jembatan untuk menjangkau hal tersebut. Maka hati ini bagaikan raja, hati ini bagaikan sebuah hal yang sangat penting, karena idza salahat jasadu kullu wa idza fasadat jasadu kullu ala wa hiya qalbun. Hati itu menentukan semuanya, fisiknya, lahir batinnya. Apabila dia baik maka semuanya baik, apabila dia buruk maka semuanya buruk. Maka saya sebagai pemuja hati memuja betul apa yang ada di dalam hati kita, apa yang menjadi fatwa hati kita. Istafti qalbak, mintalah fatwa pada hatimu. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini mohon maaf postingnya agak telat, harusnya setiap Jumat, tapi Jumat kemarin cukup padat jadwal, jadi belum bisa take dan juga belum bisa share. Kesempatan hari ini saya akan membagikan tentang tren belakangan ini, yaitu tren podcast, yaitu wawancara di YouTube dan seterusnya. Itu saya sah-sah saja ya, dan insya Allah pun saya nanti akan melakukan hal yang sama. Tapi yang disayangkan adalah di saat mereka berwawancara adalah ada aib-aib yang terbuka, ada aib-aib yang dibuka oleh satu orang, dua orang, atau bahkan yang akan saya bahas itu, saya garis bawahi adalah mereka menelanjangi pasangan mereka, atau bahasanya adalah pasangan satu membuka aib pasangan yang lainnya, atau pasangan suami membuka aib istri atau istri membuka aib suami dalam podcast yang ditonton oleh jutaan manusia, jutaan pendengar, jutaan penikmat atau follower YouTube-nya gitu ya. Maka dari itu yang harus kita pahami adalah di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Jadi akhir-akhir belakangan ini membuat kegelisahan hati saya, yang dimana para YouTuber atau para tamu undangan itu tidak sungkan untuk membuka aib pasangannya, bukan hanya aib keburukan, tetapi juga mohon maaf lahir batin sampai hubungan-hubungan yang memang sebetulnya bisa dikip antara pasangan itu, tapi kenapa harus diumbar sampai ditonton sampai ya semua orang tahu jadi aib pasangan kita. Maka di dalam Al-Quran tadi hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Istrimu adalah pakaianmu, suamimu adalah pakaianmu. Jadi di saat seorang istri menelanjangi pakaian suami, hakikatnya dia sedang menelanjangi dirinya. Atau sebaliknya, seorang suami menelanjangi pakaian istrinya, hakikatnya dia juga sedang menelanjangi pakaian dirinya atau dirinya sendiri. Oleh karena itu, silahkan kita menjadi bintang tamu siapa saja, atau mohon maaf, silahkan kita memposting apa saja, asalkan tetap mengikuti rambu-rambu, mengikuti hal-hal syariat yang memang menjadi batasannya. Kalaulah agama, kalaulah syariat tidak menjadi batasan hidup kita, apalagi yang akan menjadi batasan
apalagi yang bisa menjadi aturan hidup kita. Oleh karena itu, bijaklah dalam bermedia sosial, bijaklah di saat kita berbicara, bijaklah di saat kita memposting apapun bentuknya, apalagi kalau sudah berkaitan dengan aib keluarga kita, aib pasangan kita, nauzubillah. Jadi di saat teman-teman memposting, postinglah kebaikan, insya Allah dengan kebaikan itu banyak terinspirasi orang lain. Bahasa lainnya adalah jangan sembarangan curhat. Jangan sembarangan curhat. Maksudnya apa? Di saat kita mengutarakan isi hati kita tentang pasangan kita buat mereka yang sudah menikah, itu nanti akan digrab oleh orang-orang, nauzubillah, kalau memang dia terpercaya, tapi kebanyakan mereka tidak bisa menjaga rahasia kita. Karena apa? Karena setan itu ada di mana-mana. Alladzi waswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Ada manusia di situ yang bisa tergoda juga. Yang kedua, bukan hanya sekedar sembarang curhat, tetapi juga bagaimana kita menjaga rahasia kita. Maka dalam salah satu part ta'aruf itu nggak boleh banyak cerita ke orang lain. Jadi kalau teman-teman hari ini bertaaruf, tidak boleh banyak cerita ke orang lain. Karena apa? Diri kita mungkin tidak ada yang mengganggu. Calon pasangan kita ini nggak ada yang mengganggu. Tapi gangguan itu bisa datang dari orang lain di saat kita mulai bercerita banyak hal tentang hubungan ta'aruf kita, hubungan dengan pasangan kita, gitu ya. Jadi mungkin godaan itu bisa datang bukan hanya dari kita, dari pasangan kita, tapi godaan itu bisa datang dari orang lain, dari saudara kita, tetangga kita, bahkan sahabat-sahabat dekat kita. Oleh karena itu jangan sembarangan curhat, jangan sembarangan membuka aib orang lain, aib keluarga kita, aib pasangan kita, bahkan aib diri kita sendiri. Di saat Allah sudah menutup aib kita, jangan kita mengumbar aib kita sendiri. Allah ini sudah baik, sudah menutup aib kita. Orang lain gak ada yang tahu kecuali diri kita dan pasangan kita, dan gak usah orang lain pun tahu. Jadi bagaimana kurang baiknya Allah di saat Allah sudah menutupi aib kita, tapi justru kita dengan sengajanya mengumbar aib kita di tempat orang lain, bahkan kepada orang lain. Ini saja, semoga Allah menjaga kita, menjaga dosa-dosa kita, menjaga aib kita. Masya Allah, luar biasa seorang muslim itu sudah dijaga aibnya, dilipat gandakan pahalanya, disiapkan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga bermanfaat. Ketemu lagi di channel YouTube Pemuja Hati bersama saya Ahmad Firdaus. Jangan lupa di subscribe sedekahnya. Jadi niatin sedekah. Insya Allah subscribe 1, 2, 3 itu akan menjadi jariah sepanjang masa. Jangan lupa juga ikuti Instagram Firdaus 11. Yang kedua Instagram dari Rumah Hati. Karena di Rumah Hati lagi banyak program. Salah satu programnya adalah mencari 600 orang paling bahagia. Karena Ibnu Qudamah menyampaikan di saat nafas kita berhenti, pahala terus mengalir, mereka itulah orang-orang paling bahagia. Semoga kita mengambil bagian dari 600 orang paling bahagia. Donasikan 100.000 saja, insya Allah akan terwujud rumah tahfidz yang akan kita bangun. Yang kedua juga gerakan penghafal Al-Quran, gerakan sosial, gerakan dakwah, dan bahkan gerakan ekonomi. Langsung menuju channel atau akun Instagramnya Rumah Hati. Jangan lupa di follow, di kepoin program-programnya. Nanti ada program PSBB, program sedekah beras berkualitas. Masya Allah, setiap hari kita berbagi beras kepada orang-orang yang tidak mampu. Jazakallah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.